Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui petunjuk hidup yang benar. Dan yang kedua, peserta didik memelihara manusia dari kesyirikan. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan tujuan pembelajarannya. Sekarang kita mulai ya pelajaran hari ini, yaitu belajar tentang akidah Islam. Dalam Islam, akidah dimaknai sebagai keimanan atau keyakinan yang pasti atau tidak ada keraguan sedikit pun kepada masalah-masalah gaib dan dasar-dasar diajarkan Islam yang diberitakan oleh ayat-ayat atau Al-Quran dalam hadis-hadis sahih. Sebagai contoh, ibu akan memberikan cuplikan video yang berkaitan dengan akidah Islam. Silakan anak-anak lihat dan apa saja hikmah yang bisa anak-anak ambil dari cuplikan video tersebut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama saya tentunya di channel Sahabat Camus. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga kabar sobat selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim bagian pertama. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silahkan tonton videonya setelah berikut ini. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim masih kecil, kaumnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu penyembah berhala, golongan yang kedua yaitu penyembah bintang, dan golongan yang ketiga yaitu penyembah raja. Nabi Ibrahim sendiri anak dari seorang pemahat patung profesional dan sangat terkenal pada zamannya. Nama ayahnya yaitu Azar. Dia seorang seniman dengan bakat istimewa sebagai pemahat ahli dan dari golongan yang amat dihormati. Walaupun termasuk dari keluarga yang sangat dihormati dan disegani, Nabi Ibrahim mampu menentang penyimpangan yang terjadi pada keluarga dan masyarakatnya. Di saat Nabi Ibrahim masih kecil, dia sering sekali bermain-main dengan patung-patung buatan ayahnya. Suatu hari Nabi Ibrahim menunggangi punggung patung Marduk. Melihat tingkah laku Ibrahim tersebut, ayahnya pun marah dan meminta Nabi Ibrahim segera turun dari punggung patung buatannya. Setelah Nabi Ibrahim turun dari patung itu, lantas Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, patung apakah ini? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Lalu ayahnya menjawab, "Wahai Ibrahim, patung ini namanya patung Marduk, Tuhan dari para Tuhan. Kedua telinganya yang besar sebagai simbol kecerdasannya yang luar biasa." Lantas Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Ayahnya kembali menjawab, "Yang menciptakan manusia yaitu ayahnya mereka. Akulah yang membuatmu dan kakekmu lah yang membuatku, dan begitulah seterusnya." Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Wahai ayah, aku pernah mendengar orang tua berkata, 'Wahai Tuhan, kenapa engkau tidak memberikanku anak?' Ayahnya pun menjawab, 'Benar anakku, Tuhan tidak melakukannya langsung. Dia membantu manusia atas apa yang manusia inginkan. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahannya dengan memberi kurban.'" Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Lantas, ada berapa Tuhan itu, wahai ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Wahai Ibrahim, Tuhan itu tidak ada jumlahnya, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Kalau begitu, kalau aku hanya patuh pada satu Tuhan,
apakah Tuhan yang lain akan marah? Kalau Tuhan yang lain marah, aku takut Tuhanku akan dibunuh. Lalu setelah Tuhanku tersebut dibunuh, giliran aku yang akan dibunuh. Ayahnya kembali menjawab, "Wahai Ibrahim, engkau jangan terlalu khawatir. Tidak akan terjadi permusuhan sesama Tuhan." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan, wahai ayah?" Ayahnya kembali menjawab, "Wahai Ibrahim, Tuhan-Tuhan itu diciptakan dari kayu. Hanya saja patung-patung itu tidak memiliki napas." Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Wahai ayah, kalau Tuhan tidak memiliki napas, artinya mereka tidak memiliki kehidupan. Bagaimana para Tuhan memberikan kehidupan bila mereka saja tidak memilikinya? Pasti mereka bukan Tuhan, wahai ayah." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ayahnya marah, berang, dan memukul Nabi Ibrahim. Hari telah berlalu, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi pemuda remaja. Kebenciannya pada patung-patung tidak pernah surut. Nabi Ibrahim memperhatikan patung-patung itu tidak pernah makan maupun minum. Dia juga tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada yang merobohkan patung itu, Nabi Ibrahim yakin patung itu tidak mampu bangkit pada posisi semula. Nabi Ibrahim terus saja berpikir bagaimana manusia yang berakal membuat patung dengan tangannya sendiri, lantas sujud dan menyembahnya. Menyembah apa yang dibuatnya sendiri, bukankah yang demikian sangat mengherankan? Tanya Nabi Ibrahim di dalam hatinya. Suatu hari, Nabi Ibrahim pergi ke sebuah gua untuk memantapkan hatinya dari keanihan-keanihan yang dilakukan kaumnya. Sesampai di gua, Nabi Ibrahim terus berpikir, mustahil baginya patung-patung itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Nabi Ibrahim lantas termenung bersandar pada dinding gua. Ketika malam telah tiba, dia melihat sebuah bintang sambil berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, lalu dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan tenggelam, dia berkata, "Ini pasti bukan Tuhan, karena dia kadang ada dan kadang menghilang. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar daripada benda-benda sebelumnya." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini sama sekali tidak bisa memberi manfaat. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Nabi Ibrahim terus merenung dan tidak habis pikir tentang apa yang telah dilakukan ayahnya dan kaumnya. Otaknya terus saja berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa bintang-bintang yang dikagumi kaumnya, bahwa bulan dan matahari yang diikuti kaumnya, semuanya bisa muncul kemudian menghilang. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadikan mereka, Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkan mereka, Tuhanlah yang menciptakan mereka, termasuk menciptakan alam semesta dan memberikan kehidupan baginya. Tuhan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana anak-anak setelah kalian menyaksikan cuplikan video yang Ibu beri tadi? Banyak sekali bukan hikmah yang bisa kita dapatkan? Salah satu contohnya, kita yakin tidak ada yang kekal selain Allah. Selanjutnya, silakan tuliskan ya apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Anak-anak, sekarang kita akan masuk materi, yaitu pengertian akidah Islam. Apa sih akidah itu? Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan.
Baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan Dat Gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah atau muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36. Sekarang kita baca surat bersama-sama ya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat atau menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan atau rasul-rasul. Shadaqallahul adzim. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah menegaskan bahwa Dia selalu mengirim utusan kepada setiap kaum untuk menjelaskan kebenaran. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat sebelum kamu, wahai Nabi Muhammad, untuk menuntun dan menyeru kaum masing-masing. Sembahlah Allah dengan penuh taat dan patuh, dan jangan kamu menyekutukannya dengan apapun. Jauhilah tagut, yakni perbuatan maksiat yang melampaui batas sesuatu atau benda yang dijadikan sembahan, dan apa saja yang memalingkan kamu dari kebenaran. Pada materi kali ini, ada kaitan ayat tersebut dengan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih anak-anak, dia dapat merasakan kesesatan kaumnya yang menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim pun berusaha mencari siapa Tuhannya, sampai kemudian ia menemukannya. Ini ada kaitannya dengan materi kita, yaitu keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Begitulah konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seseorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk anak-anak semua ya. Bagaimana bunyi Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78 dan terjemahan? Silahkan kalian jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang akidah Islam? Di awal tadi kita sudah bahas tentang pengertian akidah Islam. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam akidah Islam. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.